Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Son horeg haram, teman-teman. Ayo, siapa yang suka son horeg? Sekarang haram hukumnya. Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kalian sudah dengar belum kabar terbaru dari Jawa Timur? Daerah yang kalian pasti sangat kenal karena son horegnya. Nah, sekarang teman-teman, mulai 2 hari yang lalu, son horeg di Jawa Timur dihukumi haram. Haram, teman-teman ya. Jadi son yang selama ini memang muncul di sosial media, ini dengan berbagai aktivitasnya yang sampai merusak fasilitas umum seperti gapura, jembatan, belum lagi merusak rumah warga karena suaranya yang terlalu kencang. Terkenalnya kan seperti itu. Sekarang dihukumi haram, teman-teman. Coba kita simak dulu siapa dan bagaimana kok dihukumi haram, lalu kita akan reaksi nanti. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara. Nggak cuma suara ya teman-teman ya. Bukan hanya suaranya son horeg yang menggelegar itu yang membuat hukumnya haram, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Sehingga disebut dengan son horeg, bukan son sistem. Beda teman-teman ya, beda. Sound horeg dan sound system itu beda. Kalau sound system adalah barangnya. Sound system itu barangnya yang biasa kalian gunakan untuk acara seperti hajatan, nikahan, haul, apalagi. Intinya yang menggunakan sound system, yaitu barangnya. Kalau sound horeg itu bukan sekedar barang, tetapi efek dari barang itu ketika dibunyikan suaranya menggelegar di telinga. Gak cuma di telinga, di bangunan-bangunan sekitar kalian akan ikut berguncang. Itu perbedaan antara sound system dan sound horeg. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Lanjut dulu. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah. Lepas dari pemerintah loh. Sehingga hukum itu berdiri sendiri sudah. Jadi hukumnya haram yang melekat pada son horeg itu berdiri sendiri, ya. Berdiri sendiri lepas dari aturannya pemerintah. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara. Ini teman-teman ya. Ini adalah hasil keputusan Bahsul Masail FSM Pondok Besuk Pasuruan ya. Itu tadi adalah Kiai Haji Muhibbul Aman Ali ya, semoga benar. Koreksi jika saya salah ya. Jadi Kiai Haji Muhibbul Aman Ali mengatakan bahwa hasil keputusan dari Bahsul Masail di Pondok Besuk Pasuruan adalah haram hukumnya mengadakan sound horeg. Sound horeg yang dimaksud beliau tadi adalah sound system yang ketika dibunyikan ini suaranya menggelegar. Menggelegar teman-teman ya. Lalu ada ya yang pasti satu set dengan yang joget-joget. Satu set dengan bercampurnya laki-laki dan perempuan di situ, dan
terkadang mirasnya itu nggak ketinggalan. Son horeg identik dengan hal-hal seperti itu. Meskipun nggak semuanya teman-teman, tapi ada yang seperti itu. Makanya son horeg ini diputuskan haram hukumnya mengadakan son horeg ya. Ya kalian pasti lihat lah ya joget-jogetannya di son horeg yang yang perempuannya sudah dipastikan mengumbar aurat. Sudah dipastikan teman-teman, son horeg yang keliling karnaval itu ataupun mungkin yang cuman sekedar jalan-jalan dengan son horegnya, pasti yang joget-joget ada wanita yang mengumbar aurat. Ditambah lagi jogetnya pasti campur laki-laki perempuan. Dilihat banyak orang yang muda, yang tua, yang kecil. Itu yang dimaksud son horeg itu nggak ada manfaatnya karena memang mempertontonkan auratnya perempuan, lekak-lekuk tubuhnya perempuan, dan itu sudah ya efeknya buruk loh teman-teman, efeknya buruk. Jadi mohon kalian yang mungkin sekarang sedang seneng-senengnya, kita harus berpikir jangka panjang. Apa iya anak kita nanti, anak kita laki-laki maupun perempuan, apa iya kita mau suguhkan yang seperti itu, penampilan-penampilan seksi seperti itu? Apa iya kita wariskan kepada anak kita, terutama anak perempuan kalian? Tolong pikirkan baik-baik. Kalau mungkin sekarang kalian suka melihat, apa iya anak kalian nanti juga akan seperti itu? Tolong pikirkan lagi ya. Belum lagi pengaruh miras teman-teman. Pengaruh miras ini juga sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya teman-teman. Jangan sampai masa depan Indonesia ini hancur karena anak-anak muda yang seharusnya tidak terpengaruh miras malah suka mabuk. Kita harus memikirkan hal itu juga. Dan ada lagi yang juga meresahkan, itu son horeg biasanya merusak bangunan karena soundnya nggak bisa lewat. Biasanya seperti itu. Kalian pasti melihat banyak sekali di luar sana video-video sound horeg yang bongkar gapura. Sound system yang membongkar jembatan, teman-teman. Jembatan loh ini, jembatan. Yang ketika tidak ada sound horeg, jembatan itu sudah melakukan fungsinya dengan baik. Tetapi karena ada sound horeg, terpaksa dibongkar untuk pembatas sampingnya itu. Ada lagi yang sampai ricuh dengan warga karena rumahnya, gentengnya berjatuhan, mungkin kacanya pecah, rumahnya rusak dikarenakan sound horeg. Itulah dampak-dampak negatif dari sound horeg yang dipertimbangkan di Bahsul Masail Pondok Besuk Pasuruan, teman-teman. Dan untung saja ada dai-dai muda yang mengerti akan hal itu. Contohnya Gus Idam. Gus Idam mungkin kalian mikirnya Gus DJ, Gus sound horeg. Tapi nyatanya Gus Idam memberikan solusi, teman-teman. Beliau memberikan tempat bagi kalian yang suka sound horeg. Contohnya kemarin di Sorsengon tempatnya Gus Idam itu berkumpul sound horeg. Di sana mereka nggak keliling teman-teman, nggak ada yang joget dan nggak ada yang miras juga, nggak ada yang miras teman-teman, nggak ada yang joget, nggak ada yang miras di tempatnya Gus Idam kemarin. Mereka memang benar-benar ya menikmati mungkin kelap-kelipnya lampu sound horeg, suara kerasnya sound horeg, sehingga mereka tetap bisa menikmati adanya sound tanpa harus membongkar fasilitas umum sampai merusak rumah-rumah warga. Enggak, teman-teman, enggak. Jadi Gus Idam mengerti akan masalah yang ada. Makanya jangan sampai kita ini yang mungkin sekarang sedang kritis sekali dengan Gus Idam ya, sangat-sangat mengkritik negatif Gus DJ, Gus apa. Coba kalian lihat di masalah ini, sound horeg ini ternyata Gus Idam memiliki solusi
kepada teman-teman yang suka dengan Son Horeg, belum bisa move on dengan Son Horeg, belum bisa dikasih tahu tentang kerugiannya Son Horeg. Gus Ikdam mempunyai solusi, makanya kita harus mendukung kegiatannya Gus Ikdam. Memang belum bersih, sound systemnya masih ada, Son Horegnya masih ada, tapi diminimalisir teman-teman, diminimalisir. Sehingga dampak yang seharusnya terjadi di luar sana, merusak fasilitas umum, itu tidak akan terjadi di tempatnya Gus Ikdam. Ya harusnya kita dukung. Lambat laun, Son Horeg juga akan hilang, ataupun mungkin berganti dengan cara yang lebih bagus teman-teman ya. Mungkin di karnaval, ini kan mendekati Agustus ya, karnavalan ini tetap menggunakan sound tetapi nggak terlalu besar, dan jogetannya ini juga jogetan-jogetan adat budaya, mungkin tari jaipong, bajunya juga nggak terlalu seksi, dan tidak ada miras. Ini kan mau Agustusan, coba apakah di Jawa Timur tetap ada Son Horeg? Kita lihat nanti.